Selamat malam. Nah, Sebentar ya, berjumpa saya lagi. naikin dulu dikit. Iya, Ya, dari pagi, siang, malam kita jumpa terus, Pak. iya. Kita ini kelihatannya memang berpasangan sampai 3 kali ya sehari, Pak Remon. Betul, Pak. Oke, oke, oke. Ya, nggak apa-apa. Yang penting hari ini kita have fun dan seru juga ya, Pak ya. Iya, kita tadi udah dapat apa ya tadi ya, insight ya dari era Mm-mm. seperti apa. Ternyata memang era ya besar juga ya, Pak ya. Besar, besar, Pak. Mm-mm. Dan tadi kayaknya yang menarik nanti, ini kan laporan keuangannya Q4 tuh belum keluar tuh, Pak. Full Mm-mm. year-nya. Jadi kayaknya nanti juga kinerja dari penjualan otomotif dari Xpeng itu sendiri juga mungkin baru akan tercermin di Q4-nya nanti. Iya, dan tadi dapat informasi juga kalau nggak salah pembagian dividennya dari net 30% ya, Pak Remon ya. Iya, 30% dari net Dari profit net itu. ya, Mm-mm. betul ya. Betul, betul, Pak. Ya, Oke, kita ini lihat ada. lah. Semoga bagus. Iya, betul, Pak. Dari Pak Bambang, selamat malam, Pak Peter. Selamat malam, Pak Bambang. Dari siapa nih? Joe Lukito. Selamat malam juga pada Pak Iya. Peter. Ya. Selamat malam, Koju. Oke, nah bagi teman-teman semuanya, kita berbicara-bicara mengenai RI US Trade Deal. Kalau ada yang Hmm. bertanya tentang emiten tertentu, bisa join di Morning Juice besok paginya, di mana di sana kita Mm-mm. membahas emiten secara lebih spesifik ya. Mm-mm. Oke, Pak, hari ini ISG cukup menarik ya, Pak, cukup bagus ya. Iya, ini rupiahnya juga bagus ya, Iya. menguat. Mm-mm. Lalu Asia juga menguat juga ya, Pak. Nikkei Mm-mm. ditutup menguat, Hang Seng ditutup menguat juga. Hmm, Ya bagus sih. Cuman bagus ya. tetap masih masih masuk masa sideways ya, tetap ya untuk Hmm. composite ya, Pak Raymond. Mm-mm. Jadi Tetap ya hati-hati tetap ya. tetap buat saya masih ada ketidakpastian juga Ya. ya. Jadi ya selama IHSG tidak di atas 8.500 buat Hmm. saya sih nggak terlalu gimana sih. Ya, ya. 8.400, 8.500 lah menurut saya Pak Raymond. Baru ya. Oke. Nah, Mm-mm. kalau kita ngomongin soal trade deal ini, apakah pergerakan daripada market hari ini atau beberapa hari yang lalu ini juga ada terdampak Pak dengan deal daripada RI dan US ini Pak? Em, Jangka pendek dan jangka panjang ya Pak Raymond. Iya, jangka pendek Kalau dan saya jangka lihat panjang. ya. Hmm. Jadi kalau saya lihat secara jangka pendek ini bisa menjadi sebagai sentimen saja. Hmm. Sentimen ya jangka pendek ya benar-benar sebagai sentimen saja. Kalau jangka panjang ini sebagai katalis kalau menurut saya. Ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat yang sudah-sudah seperti ini responnya ini kan terhadap deal ini kan positif ya. Kita lihat Hmm. dari pas bentar ya. Saya lihat tanggal 23 ya. 23 itu kan kelihatan bagus. Itu sampai sempat menyentuh 8.397 tuh tanggal 23. Lalu 24-nya masih bagus, meskipun ditutupnya nggak bagus, Pak Raymond. Hmm. Ya. Ya, nah lalu hari ini juga kita lihat tampaknya mulai sadar, tapi ya nggak terlalu sadar juga ya, masih Hmm. tutupan 8.322, Pak Raymond. Oke. Jadi Baik, ya ini baik. sebagai sentimen saja untuk jangka pendek. Nah, kalau jangka panjangnya, nah ini sebagai katalis kalau menurut Hmm. saya. Hmm. Kenapa? Karena kita lihat jangka panjang ini kan 1 sampai 3 tahun ya, Pak Raymond ya. Hmm. Nah, kalau kita lihat bahwa perjanjiannya ini sebenarnya bisa membentuk fundamental yang solid kalau menurut saya. Oke. Ya. Mulai dilihat dari sisi kita lihat sebelum tarif 15%-nya ya Pak ya. Kalau kita lihat Hmm. kan dari 32 kan jadi 19. Hmm. Nah, itu yang paling krusial itu kan kalau saya lihat ada produk spesifiknya tuh 1819. Kalau kalau yang saya baca ya, Ya, ada ya. 1819 produk itu mendapatkan pengecualian tarif, Pak. Hmm. Hmm. Alias istilahnya bea masuknya 0%. 0%. Ya, oke. Nah, ini horizonnya bagus untuk 1 sampai 3 tahun. Hmm. Nah, barang apa saja yang saya tahu itu dari sisi kelapa sawit, ya, lalu kopi, Hmm. kakao, sampai produk yang seperti tekstil, sepatu, dan hasil laut. Hmm. Nah, ini berarti boleh dibilang apa ya, komoditas unggulan yang tidak diproduksi oleh Hmm. Amerika Serikat. Nah, ini oke. Nah, dampaknya seperti apa? Berarti otomatis kan bea masuknya kan 0% nih Pak Raymond. Hmm. Ya. Nah, otomatis ya harga jual barang-barang ekspor kita ke pasar Amerika Serikat jauh lebih murah kan Hmm. dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita seperti Betul. Vietnam, Cina. Nah, ini pasti akan mendongkrak volume penjualan. Seperti itu sih Pak Raymond. Ya, ya, oke, oke.
Karena di 3 hari berturut-turut ini asing juga melakukan net buy ya di market. Iya, baru 3 hari. Kalau kita Baru tiga ngomong hari. lihat sepekan, masih net sales. Ya betul. Baru 3 hari kan ya. Ya, 3 hari ya. Makanya masih pola-polanya kalau menurut saya tolak ukurnya adalah 8.400 sampai 8.500. Jadi secara garis besar, kalau lihat dari komposite, 8.000 sampai 8.500-an ya, berarti 4.400, sorry, 8.400 sampai 8.500. Jadi Hmm. space-nya itu panjang ini komposite, Hmm. Pak Raymond. Meskipun memang di atas masih ada gap. Hmm. Ini kalau saya amatin seperti itu sih ya. Ya, ya. Oke. Dan drama dari US ini nggak kalah ya dengan drama dari Korea, Pak ya. Weekend ini juga. Itu berarti mungkin namanya itu, Pak. Namanya Tram Chongyon mungkin ya, Pak ya. Namanya mungkin itu ya. Iya. Ini dari weekend juga kita tahu kalau Supreme Court atau Mahkamah MA-nya Amerika juga sudah batalin tarif resiprokalnya diganti dengan Mm-mm. tarif 15%. Tapi juga baru ada berita juga Pak Wacana. kalau 15% ini belum bisa diimplementasikan. Jadi mulainya dari Mm-mm. 10% dulu dan berlaku selama 150 hari ke depan nantinya. Kira-kira apa ya Pak dampak dari ketidakpastian ini bagi market dan perekonomian Indonesia ini? Kalau saya ngomong kembali lagi ke tarif 0% dulu ya, Pak ya. Ya. Tarif 0% ini merupakan keuntungan buat kita. Menurut saya kok ini tetap aman. Hmm. Ya, tetap aman, tetap tetap berlaku karena eh, ini kan tarif umumnya yang berubah-ubah. Hmm. Sedangkan kita kan sudah taken dulu kan. Nah, berarti ceritanya ya semestinya ini aman ya. Hmm. Kemudian yang nggak aman menurut saya yang ini. Kan ada yang 15% itu kalau nggak salah 150 hari ya, Pak ya. 150 hari betul Pak. Ya, selama 150 hari. Nah, setelah 150 hari ini Mister Trump-nya ini Hmm. mau seperti apa? Jadi kan setelah lima bulan ya, benar ya? Setelah 5 bulan ya hitungannya ya. Ya, ya. Betul, betul, lima Betul, bulan. 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan, berarti Trump ini harus ceritanya ngomong kan minta izin, sebenarnya ini kan harus minta izin Pak sama Kongres. Hmm. MA ngeblok itu kan ceritanya kamu nggak minta izin sama saya, harusnya kan keputusan dari Kongres. Nggak Hmm. bisa nggak bisa presiden sendirian. Kalau yang saya baca tuh seperti itu. Hmm. Nah, jadi ceritanya kalau sampai 5, kalau misalnya terhalang lagi, kelihatannya kok juga dari yang saya baca-baca itu sebentar tak catat kok ini dia bisa jadi mencari celah hukum yang lain, Pak. Ya, betul. Jadi apa ya namanya section ya melalui section apa nomor Hmm. berapa section apa nomor berapa dia selalu mencari itu. Jadi kalau saya lihat ya ketidakpastian 5 bulan ke depan ini yang membuat kita ini apa ya terutama untuk dana asing ya Pak ya dana asing Hmm. ini belum berani masuk besar-besaran ke IHSG. Kalau saya lihat Hmm. kan kelihatan tampak sekali di chartnya model-model sideways seperti itu Sideways ya. Pak. Jadi ya mereka akan wait and see sih kalau saya lihat bagaimana regulasi dari Amerika Serikat ini berlaku gitu Pak. Tapi dari kebijakan Amerika ini, apakah memang ISG itu lebih sensitif sama kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Amerika dibandingkan dengan fundamental domestik kita? Nah itu dia. Kalau menurut saya kok sensitif ya Pak. Hmm. Menurut saya. Hmm. Bahkan mungkin boleh dibilang sangat sensitif ini kalau saya lihat. Karena Hmm. setiap kali ada eh, kalender Amerika nih, ya Hmm. kalender Amerikanya mulai bergerak, kelihatannya kok iya ya, jadi lebih patuh ya Pak Hmm. terhadap kalender yang bergerak ke sana ya. Hmm. Kemudian eh, saya bisa bilang lebih patuh begini, kenapa? Karena kelihatan sekali kalau pasar saham kita ini memang masih tergantung dengan uang asing ya. Hmm. Boleh Ya. dibilang kalau orang ngomong itu foreign flow, makanya kalau banyak sekali para trader atau investor selalu melihatnya ini asingnya mau kemana gitu. Hmm. Ya, jadi memang kelihatan sangat sensitif Pak Raymond. Oke, oke. Meskipun sudah ketergantungan terhadap asing itu sudah lebih mereda ya, atau lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sudah jauh lebih membaik ya, tapi tetap ketergantungan dari asing itu nggak bisa dihilangkan ya Pak ya. Nggak bisa dihilangin kalau menurut saya. Kan kita kan juga sama-sama saling tergantung kan Pak. Hmm. Hmm. Kita ada ekspor impor itu kan saling tergantung. Hmm. Nah ini aja kalau misalnya mau dilihat gini kan ada importnya kita kan juga gede jadinya. Hmm. Ya. Nah itu nanti kita bisa bahas di belakang ya Pak ya. Ya. Dari
Yusa juga bilang lebih patuh, kita FOMO aja katanya. Nah, itu ya, kalau ngomong FOMO, FOMO boleh. Saya nggak bilang nggak boleh, FOMO tuh boleh. Tapi kita benar-benar harus selektif, Pak. Hmm, Ya, selektif di mana-mana yang kita bisa pullback untuk ceritanya ngomong mulai lihat momentum lah. Kalau saya lebih lebih condong ke momentum. momentum ya, ya. Mm-mm. Ini juga ada yang bertanya nih siapa nih? THX. Jadi masih termasuk kabar baik ya Pak terkait berita perjanjian deal dari presiden itu. Nah, ada kabar baik dan ada kabar buruknya, Pak, gitu. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya kan kita ini boleh dibilang kayak yang tadi saya sebutin, yang Hmm, tarif 0% itu kita bisa amatin, hmm, ya. Kita amatin emiten-emiten apa yang bergerak, misalnya ngomonglah di kakao, hmm, coklat, ya. hmm. Nah, coklat ini bukan pom-pom ya, Pak, Iya, sekedar cerita saja, cerita ya. aja ya, ya. Kakao kita lihat kan misalnya kayak Koko ya, Hmm, Coco ya. cocok. Ya. Saham saham Coco ini kan coklat. Kita Hmm, tahu dia produksi coklat dan kemudian emiten ini juga memproduksi apa ya? Saya tahu saya baca tuh cocoa butter ya, cocoa powder. Nah, ini nih dia ini agresif nih bangun pabrik baru. hmm, Dan kemudian dia juga agresif untuk ekspansi untuk ekspor. Ekspor global loh ini kalau yang koko yang saya baca ya. Nah, hmm, dengan tarif 0% pasti hmm, margin mereka pasti menurut saya akan melonjak. Nah, itu hmm, nanti kita bisa bisa lihat biasanya di Q2, Q3 ya, biasanya laporannya nanti kita lihat seperti apa. hmm. Oke, oke. Jadi memang Hmm. untuk saat ini, untuk short term ini belum bisa kelihatan pergerakannya seperti apa ya? Ya, kalau malah menurut saya malah short term, Pak, Q2, Q3 ya. Q2, Q3 ini kita bisa lihat, Pak. Oke, Q2 berarti nanti kapan itu ya? Juli ya? Q2 berarti enggak toh, April toh, Pak. April? Oh iya, Q saya. April, April mulai 1. April. Itu kelihatan. Kenapa? Karena kalau kita dilihat tarif 0% untuk sawit, kopi, kakao ini boleh dibilang kan dia ini apa ya? Sudah ada kan wadahnya kita nih. Hmm, hmm, Ya udah tinggal 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 jualan, maksudnya dia kan bisa langsung dapat terima kan, Pak hmm. Raymond. Ya, ya. Berarti ini tarif 0% untuk sawit, kopi, kakao, semikonduktor ya, yang bisa kita perhatikan ya Pak untuk short term ya. Short term tadi itu berarti Nah, ini dia. Ini menarik Pak Raymond. Kalau saya hmm, lihat sawit, kopi, kakao, semikonduktor ya, ini saya lupa juga. hmm, Kopi kalau sawit, kopi, kakao ini lebih ke arah Q2, Q3 menurut saya, hmm, ya. Tapi kalau semikonduktor ini 1 sampai 2 tahun ke depan, Pak Raymond. hmm, lebih panjang ya? Ya, karena begini, karena kalau kalau saya tadi saya sebutin sawit, kopi, kakao Hmm, itu sudah ada. Kita ini cuma tinggal panen, Pak Raymond. hmm, oke. Ya, jadi ya tinggal tinggal jualan lah ceritanya. Hmm, Kalau kalau yang model semikonduktor ini kan nggak bisa. Semikonduktor ini dalam arti berarti Amerika Serikat itu US ya tepatnya hmm, itu membawa membawa duit tuh, tanam duit nih. hmm, Kalau kalau yang saya lihat catatan saya ini 4,9 miliar US. Berarti hmm, sekitar oke, 82 triliun ya Pak Raymond ya catatan saya nih. oke. Iya 82 triliun. Nah, berarti otomatis mereka ini kan membangun ekosistem pabrik kan untuk semikonduktor. Hmm, 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 Nah, ini kalau saya lihat-lihat dari berita, ini malah yang kalau lihat ini yang bukan langsung ke semikonduktornya, tapi yang lebih kita mulai cermatin itu adalah kawasan industrinya, Pak Raymond. oke, oke. Mereka kan invest, Ya, ya, mereka invest, otomatis mereka harus beli lahan. ya. Nah, kalau beli lahan, ya yang kita lihat, ya ini, kawasan industrinya mana dulu. Kalau yang saya pelajarin, saya lihat, sebetulnya kan ini kan mau tanam di Batam ya, Pak Raymond ya? Betul ya? Di Batam itu ada proyek strategis nasional namanya, Hmm, hmm, eh, di Wiraraja, di Batam. Nah, cuman masalahnya, ini bukan bukan emiten, Pak Raymond. oke. Ya, ini bukan emiten. Nah, kalau begitu, apa yang kita amatin? Biasanya untuk yang kawasan-kawasan industri ini kita bisa amatin, Hmm, hmm, ya. Seperti apa? Seperti contohnya kita lihat SSIA, itu kita bisa amatin. oke. Sekali lagi bukan pom-pom ya.
Karena SSIA ini kalau kita lihat punya lahan besar nih di Subang ya. Di Subang ya. Nah, ini biasanya dia akan mestinya untuk investor, apalagi yang kita tahu apa ya, foreign direct investment ya, Pak Ya. Raymond ya, itu Mhm. dia akan melirik pasti ke SSIA. Lalu Hmm. kemudian Dimas, Demas ya. Dimas itu Pura Delta ya, Pura Delta Pura Delta Lestari, Lestari betul. itu di Cikarang. Ini bisa menjadi pilihan untuk Hmm. mereka. Lalu apalagi ya, Kija Pak Raymond ya. Ija. Kija itu kawasan industri Jababeka itu. Coba BK ya. Ya. Lalu ada lagi BES ya. BES itu juga Oke, bisa tuh best. Oke. Bekasi. Bekasi itu Pak Raymond, BES tuh. Nah, ini mestinya ada kecipratan-kecipratannya, Pak Raymond. Hmm. Oke. Lalu berikutnya lagi kita lihat kalau ini sudah berarti kan yang bangun pabrik, yang bangun pabrik kita perlu lihat ya. Hmm. Biasanya kita lihat kayak apa ya, TOTL. Nah, itu langganan tuh mestinya Hmm. TOTL tuh. Hmm. Lah, Construction ya berarti ya. itu Semarang punya kalau nggak salah TOTL juga ya. Hmm. Orang Semarang tuh yang saya tahu. Lalu kemudian PTPP. Nah, Hmm. PTPP biasanya juga kebagian kayak gitu. ADI. Adi ya. Udah Nah, respon dulu. biasanya itu juga kejadian-kejadian seperti kayak gitulah, Pak Raymond. Ya. Oke, oke. Nah, jadi untuk teman-teman tadi kita lihat apa saja kalau model yang tadi tarif pendeknya ya untuk sorry kok tarif pendek. Apa namanya? Jangka pendeknya Hmm. yang tadi kita ngomong kayak kakao ya, kopi itu teman-teman bisa lihat saya udah catat sih beberapa ini kalau saya lihat catatan saya ini AALI ya, LSIP, Hmm. kemudian TAPG, DSNG ini boleh teman-teman boleh lihat lah. Ini model-model yang soal CPO ya. Lalu kalau ngomong yang seafood hasil laut ini apa ya? Hasil laut ini PMMP ya Pak ya. Bentar. PMP ya. Itu ekspor udang beku ya nggak salah itu. Iya, tapi ini kurang liquid sih. Iya. Ini kurang liquid. Ya, jadi saya nggak jangan Iya, iya. dianggap ini pom-pom ya. Ini kurang liquid. Lalu tapi ini dia ke Amerika, Pak. Hmm. Pasar utamanya nih dia mereka ke Amerika ini. Lalu ada lagi Asya Pak ya. Asya ikan ya ikan terus DSFI ya, Pak. DSFI ya. DSFI Hmm. ya. Ini juga pengolahan ikan ini DSFI. Lalu kalau untuk yang kakao ini tadi ya, koko itu ya. Koko ya. Koko. Lalu untuk yang pengolahan biji kakao ini juga bukan pom-pom, itu teman-teman bisa lihat di Betek, Pak. Di mana? Betek, BTEK, Oh, Betek. BTK kok. Nah, ini FCA sih, Betek ini FCA. Hmm. Ya, cuman ini dia kalau saya lihat dia ini berfokus ke pengolahan biji kakao ini, consumer goods ya. I see. Jadi ini juga bisa ke Amerika juga. Nah, lain itu lagi kita lihat Mayor, Hmm. Mayora. Oh, Mayora ya. ini kan ekspor kopiko, Pak. Kopi, kopiko. Nah, Efek ya Mayor. Pak ya. Ya, Bukan ininya kan ya. Sebenarnya bukan bijinya tapi bukan biji kopinya ya. Nah, saya nggak tahu ini akan masuk enggak, tapi ya saya akan amatin ini. Oke. Lalu kita lihat lagi ada yang penetrasi ekspor global itu ya kembali lagi kayak ICBP itu ya Ya. gitu juga. Ya, seperti kayak gitu-gitu Pak Raymond diamatin. Ya, ya. Ya, Menarik ya. Jadi efek nggak kita efek nggak ya. ngerti ya, tapi ada bisa ke sana. Mhm. Menarik. Jadi kalau kita nggak bisa nemuin direct emittent yang langsung berhubungan, tapi kita cari yang itunya ya, apa namanya itu? Yang Sektor. sektornya ya, yang tidak berhubungan langsung juga ya, seperti tadi ya. Kalau untuk semiconductor ada mencari lahan, untuk construction, untuk oke. Sektor sendiri juga ya sektor berarti kan ke itu ya ke kawasan industri ya Pak, industrial ya. Misalnya di industrial, lalu komoditas ekspor tadi ya, CPO, kopi, kakao, nikel juga bisa dilihatin tuh Pak Raymond. Nikel, oke. Nikel. Terus kembali lagi apa tadi ya? Tekstil dan garment. Ya, tekstil garment itu banyak itu, cuman ya memang sahamnya memang bisa aneh-aneh ya. Kalau tekstil garment itu apa ya? Semarang itu Polu. Nah, Polu tuh ada tuh Golden Flower tuh orang Semarang. Lalu ada apa lagi ya Pak? Tapi ya kalau kita lihat model-model Polu ini juga ya kurang liquid juga. Jadi ya mesti hati-hati lah teman-teman milih-milihnya ya.
Iya, iya. Lalu ada furniture and produk-produk kayu tuh Pak. Nah itu Hmm, kan juga bisa dilihatin tuh bangsa kayak apa ya, sofa. Lah itu kan teman-teman juga bisa lihat tuh. wood ya. Ya wood, apalagi ya tuh. Wood Kalau meja juga gimana? sudah. Meja, meja, meja juga iya, tapi kelihatannya dia ada ekspansi ke tempat lain juga ya meja Hmm, kalau saya baca terakhir ya. Itu lalu CINT ya itu kecil-kecil lagi Pak, Citos. Tapi kan oke. juga kurang liquid. Jadi ini kalau saya sebutin teman-teman harus lihat ya kayak Wood, CINT, Hmm. apalagi di sini. Saya kalau searching ini ada data. Gema, Gema ini kurang-kurang liquid semua. Tapi kita bisa amatin kalau memang teman-teman suka ya ambil Hmm. momentum aja. Ya, Itu oke. ya, Pak Reno. Oke, Pak. Ya, tadi kita sudah berbicara mengenai sektor yang diuntungkan. Kalau dengan adanya MOU, Pak, ya, sebesar 648 triliun ini, apakah ini berpotensi untuk memperbaiki current account dan memperkuat rupiah ya? Hmm, ini berarti membahas MOU ya, Pak ya. Iya, Oke, kita bedah isinya dulu ya, Pak ya. Kalau isi dari MOU ini kan 648 triliun, betul ya, Pak Raymond ya. betul. No, ya, Nah, betul. kalau isi dari MOU ini garis besarnya ya, Pak Raymond, garis Hmm. besarnya itu kalau kita lihat ada beberapa komitmen. Ya, komitmen yang pertama itu adalah em, import energi kan dari MOU itu. Ada Hmm. import import energi dari Amerika Serikat berupa LPG, minyak, sama yang bensin-bensin gitu ya Pak ya, Ya, yang bahan mentah itu ya. Nah, itu otomatis kan uangnya kan keluar dari Indonesia ke Amerika Serikat. ya. Satu. Kedua, kalau baca baca dari berita juga beli pesawat lagi. 50 ya. 50 pesawat ya. Itu ngomongnya dari Indonesia Ya. ke Amerika ya. Memang ada uang yang masuk dari sana ya. Itu ya itu investasi pabrik tadi Pak ya, lahan Hmm. itu ya. Lalu ada juga perpanjangan Freeport ya, kalau saya lihat ya, izin tambang Freeport itu Hmm. diperpanjang. Berarti ada devisa masuk ya. Nah, berarti kalau gitu tadi Pak Raymond tanya soal current account, ya untuk jangka pendeknya ya kalau menurut saya waspada ya Pak Raymond. Hmm. Waspada. Kenapa? Karena ada tekanan baru dari MOU tersebut. Ya, itu kan kita kan import energi Pak Raymond. Ya. Nah, berarti kita harus waspada. Jadi kalau boleh dibilang ya eh, ini akan memperbesar pos impornya Indonesia kan, Hmm. itu. Nah, lalu kalau yang tadi kapan rupiahnya bisa menguat, ya jangka panjang kalau menurut saya, dengan syarat tertentu tentunya. Ya, Oke. syarat tertentunya adalah ekspornya harus melonjak. Hmm. Kalau ekspornya melonjak kan karena ada tarif 0% kan berarti kan kerasa Pak Raymond ya. Ya, betul. Nah, lalu dari sisi yang pabrik semikonduktor ini, kalau menurut saya akan baru mulai terasa nanti di tahun 2027 ke atas, menurut saya. Hmm. Karena dia Oke. kan beli lahan, bangun pabrik, terus baru mulai. Ya. Jadi akan mulai terasanya nanti mulai di akhir-akhir itu, Pak Raymond. Hmm. Itu sih. Oke, oke, oke. Baik. Lalu Pak, ini kan saat ini ya global saat ini masih banyak ketidakpastian ya. Suku bunga Mm-mm. masih relatif tinggi juga, pertumbuhan dunia masih masih ya masih melambat bisa dibilang gitu. Tapi apakah deal Mm-mm. ini cukup kuat Pak untuk melawan tekanan dari eksternal? Hei, kalau menurut saya nggak cukup. Nggak cukup ya? Menurut saya, karena deal ini macam kayak tanda kutip obat kuat sih, Pak Raymond. Hmm. Deal ini kayak obat kuat, tapi penyakit globalnya itu kalau kita lihat suku bunga The Fed, Hmm. ya suku bunga The Fed ini menurut saya masih cukup tinggi, ya masih tinggi bahkan. Hmm. Hmm. Nah kemudian kalau yang kita amatin bahwa di Cina ini kan melambat nih pertumbuhannya. Hmm. Ya. Nah ini juga yang nggak cukup menurut saya Pak Raymond. Hmm. Jadi mesti diwaspadai bahwa memang eh, deal ini menjaga ekonomi Indonesia ini tetap tumbuh positif. Hmm. Tapi tidak cukup untuk memicu bullishnya market ini loh, nggak cukup. Untuk gila-gilaan bull ya, kelihatannya kok nggak cukup. Jadi kalau eh,
selama memang ekonomi Cina rontok, kemudian Wall Street-nya juga masih kayak gini, menurut saya sih nggak cukup Pak Remo. Nggak cukup ya. Mm-mm. Oke, oke. Ini ada yang bertanya juga dari FB, agreement dari Presiden dengan Amerika ini apa berdampak bagus Pak di IHSG, apa bagus di arah trading atau invest aja? Nah, itu nanti kita lihat yang tadi kita cermatin satu-satu yang tadi saya udah jelasin itu, Dek, sama yang panjang itu, Pak Remon. Mana-mana yang kira-kira saham-saham mana yang kita amatin, mulai catetin dulu, teman-teman. Nah, balik lagi sedikit ya, Pak Remon ya. Oke. Kalau misalnya tadi soal deal tadi yang Pak Remon tanyakan, saya juga jadi teringat, lalu kapan dealnya ini jadi cukup kuat, tuh Pak Remon. Hmm. Hmm. Kalau menurut saya ya, berarti kita harus lihat bahwa The Fed ini harus cut rate. Hmm. Cuman kalau saya lihat The Fed ini kan mau cut rate-nya cuma satu kali nih. Nggak Di tahu tahun nih. 2026 nih. Iya. Ngomongnya beritanya begitu ya kalau dibaca ya. Oke. Bisa lebih nggak? Kalau lebih dari satu kali ya bagus. Lalu yang pasti yang kedua ya ekonomi Cina harus pulih dulu nih. Kenapa? Karena Cina ini kalau dilihat dia ini nyedot CPO ini besar Pak Remon. Nyedot CPO, nyedot nikel, nyedot batu bara ini besar dari Indonesia. Jadi ya ini tinggal tarik-tarikan antara Cina sama Amerika Serikat sih kalau saya lihat. Oke. Jadi kira-kira momen apa Pak yang bisa menarik dana asing itu kembali ke Indonesia ya? Momen apa? Nah, momen apa? Wah, nah, kalau saya lihat ya Pak Remon ya, momen apa yang menarik? Ya obligasinya harus kuat dulu sih. Karena ini kan ceritanya kan obligasi di Amerika kan tinggi Pak Remon. Orang inflasinya juga masih tinggi kok. Jadi ya saya lihat ya obligasinya kita bisa lebih tinggi nggak? Kalau nggak bisa lebih tinggi ya otomatis tetap kesedot pasti ke sana. Ada obligasi ya? Okay. Ya itu lebih ke yield kan ya? Ya, lebih ke yieldnya. Nah, kalau dari deal ini sendiri Pak, apakah saat ini market ini sudah price in Pak? Atau masih dari market itu, dari chart itu apakah sudah terlihat? Apakah sudah price in atau masih underestimate dampaknya? Dan apakah ini fase dari awal tren penguatan yang lebih besar atau hanya technical rebound yang kita rasakan saat ini? Price in. Kalau ngomong soal price in, menurut saya belum price in sepenuhnya. Ya, pasar ini masih bingung Pak Remon, masih confused. Jadi kalau menurut saya, tadi kita udah bahas sedikit soal composite. Composite ini area tingtang-tingtungnya ya di area 8.200 sampai 8.400. Kalau bisa tembus sampai 8.500, menurut saya ini bagus. Jadi buat tadi teman-teman ada Bapak siapa itu ngomong bahwa yang penting FOMO gitu ya, FOMO boleh, tapi jangan terlalu FOMO ya Pak. Gitu. Mesti dilihat lah. Ini kalau saya lihat amatin aja IHSG. Kalau selama dia bisa break 8.400, 8.500, kita mulai lihat-lihat mulai bagus ini, mulai price in. Oke. Berarti range-nya tadi 8.500 sampai dengan berapa nih Pak IHSG ini? Kalau secara teknikal, kalau kita lihat ambil aja garis sideway-nya itu di 8.000 hingga 8.400 Pak Remon. Kalau saya patokannya di situ sih, tak garis di tempat saya begitu. Oke. Jadi kalau sama 8.400, 8.000 sampai 8.400, buat saya ya cuancia. Sehari-hari saya akan cuancia. Lebih enak nih untuk cuancia. Berarti untuk saat ini masih short trade itu masih lebih preferable daripada untuk swing? Swing akan berlaku sebenarnya kalau dilihat ya, satu pemburu dividen, sama kedua kita lihat dari sektor finance ya, kalau saya lihat ya. Ya, kalau dilihat dividen buat teman-teman yang suka, terutama untuk yang duitnya gajah-gajah itu ya, dividen akan lebih nyaman untuk dilihat. Di atas 8% kan Pak Remon? Betul. By the way, dividen perbankan ntar lagi juga mau bagi-bagi ya. Maret itu BBCA yang saya tahu. Untuk April itu, sebentar, tak buka dulu nih ya. Catatan saya, untuk April, bank-bank biasanya Pak Remon. April? April itu bank-bank tuh yang saya tahu. BBRI, BMRI, BBNI, apa lagi ya? BNGA, kalau yang batu bara itu ITMG biasanya. Oke.
biasanya begitu ya. Tinggal teman-teman cari amatin bener nggak itu. Tapi kalau menurut Jad- saya kok bener. Soalnya catatan saya begitu. jad- Jadwal RUPS Maret untuk bank-bank ya, untuk BRI Nah, berapa berarti nih? kan April kan, pembagiannya biasanya April dividen. Ya, BCA juga RUPS 12 Maret, Hmm, berapa lagi nih? BNI, ya BNI juga. ya, BBRI, Oke. BRI Mandiri, BNI. Nah, itu biasanya yang Hmm, teman-teman suka. Tambah lagi kalau yang lapis lapis tengah-tengah BNGA. Nah, itu juga sama. oke. Nah, Jadi, apakah sebenarnya sekarang kan belakangan ini big banks juga ada inflow ya, ada kenaikan juga. Jadi, apakah itu lebih mm-mm. ke sentimen dividen ya Pak daripada eksternal seperti deal atau fundamental seperti itu? Kalau saya lihat asing ini lebih milih apa ya Pak ya? Spot-spot gitu loh Pak modelnya. Jadi Oh, dia gimana itu? model masuk masuk sebentar, keluar lagi, masuk sebentar, keluar lagi. Asing juga pinter sekarang. Jadi mereka ngambil ngambil momentum-momentum aja gitu. Karena memang memang dari lihat dari sini mereka ini akan nunggu, Pak. Hmm, Asing ini nunggu ini tarif tarif 15%-nya gimana sih? hmm, Model model berita deal sama RI sama US ini bagaimana sih? Karena kalau saya lihat memang pasar ini kan sedang bingung, Pak. Sedang ya, confused. Kelihatan sekali di ISG. Jadi ya menurut saya kok ya lebih baik apa ya? eh buy on weakness lah ya. Mulai hmm, puling-puling ya. Kalau misalnya oke, udah bisa pullback ya kita pullback gitu, Pak. oke. Jadi masih lebih baik untuk menunggu di pullback ya Iya, daripada kalau terlalu saya, agresif ya. iya saya sih nggak mau terlalu agresif. Kalau memang sudah punya, biasanya kalau kalau teman-teman yang suka diperbankan, biasanya dia akan mulai nyicil di harga-harga tertentu. Hmm, Seperti saya di BBCA misalnya, saya suka BBCA Pak Remon. hmm, Ya, saya suka ya, BBCA. Saya nyicil di harga-harga tertentu untuk BBCA. hmm, Bukan pom-pom ya, ya, memang ya, saya suka saja gitu. Karena hmm, memang kenapa kok suka BBCA ya? Karena saya lihat dari year on year-nya dia always growth. hmm, Nah, saya oke. suka sana. Jadi ada indikator apa Pak yang harus kita pantau untuk mengkonfirmasi kalau memang pasar market ini kita ini benar-benar uptrend? Hmm, kalau saya lihat mulai dari IHSG dulu lah, Pak Remon. Hmm, Ya, IHSG ini indikatornya kita lihat gimana nih model-model IHSG-nya. Kalau memang dia bisa sampai 8.400, 8.500, lah hmm, mulailah kita kita mulai mulai tengok gitu ceritanya. Jadi indikator yang pertama kali dari IHSG dulu kalau saya lihat. oke. Sekarang sudah bisa jadi patokan lagi ya Pak ya? Kalau sebelumnya kan kurang bisa dijadikan patokan untuk IHSG. Ya kan kelihatan dari chart kan. Makanya lihat dari chart ini dia bentuk-bentuk pola-pola sideway-nya. Nah, biasanya Hmm, kalau seperti ini mana-mana yang saya akan amatin, pertama pasti perbankan. Itu sudah nggak bisa dipungkiri, perbankan. ya, Biasanya Big Bank ya. Big hmm, Bank mulai dari BCA, hmm, Mandiri, BNI, BRI, buat teman-teman suka yang mana? hmm, Tinggal punya suka masing-masing kan. Kalau mau dilihat dari BRI, BNI itu pasti jauh lebih besar dividennya dibandingkan lihat dari BBCA. Tapi ya, kalau saya pribadi saya suka di hmm, BBCA itu lebih nyaman gitu buat saya. oke, Tapi kalau memang mau dividen ke BRI juga masih oke juga. ya. Nah, lalu berikutnya lagi apa ya? Telekomunikasi Pak Remon, telco ya, Kenapa Pak? telco juga boleh dilihat. Itu juga punya punya sektor yang menyenangkan juga kalau saya lihat telco karena kan orang kan pakai terus kan, Hmm, nggak bisa nggak. Jadi kalau kemarin kita lihat di grup tuh saya bahas Excel. ya, Nah, ya, Excel meskipun memang ada laporan seperti itu, kalau saya lihat, wah ini sudah support kok secara teknikal kok. Ya kita batasin resiko yang terukur aja, selama dia nggak jebol di 2780, 2810, ya saya akan tahan-tahan di situ. hmm, Ternyata mumbul juga ya, gitu saya ada sudah mulai taking profit kan gitu Pak Remo. Ya, oke, oke, Telkom, ISAT itu bisa dilihat, bukan pom-pom teman-teman, teman-teman bisa lihat. Lalu CPO pilihan. Nah, itu teman-teman juga bisa lihat CPO. Tadi kan udah ada ya, beritanya tuh CPO. Kalau CPO saya saat ini juga bukan pom-pom ya, Pak. Saya hmm, juga di grup saya ngamatin BWPT, Pak. hmm, oke, BWPT ini saya amatin. Ya, kenapa BWPT amatin? Kalau teman-teman lihat mulai telaah telusurin di belakang, BWPT ini eh, mulai golden harvest-nya ini. Dari kemarin sih sebetulnya, dari bulan-bulan kemarin sudah golden harvest, tapi dia ini memasuki golden harvest, Pak Raymond. I see. Jadi ya masa panen untuk Mas sawitnya. panen ya. Kan Oh, panen kan
sawit kan punya masa panen subur dan tidak subur kan. Nah, ini masa panennya dia. Oke, baik. Itu Ini, Pak. ini ada yang tanya, kalau DILT itu termasuk industri bukan ya Pak ya? Deal. Kawasan industri di Batang katanya. DILD. Deal ini saya sebentar. Saya kayak apa ya deal? DEAL ya Pak ya? DILD Pak. DILD sorry. Deal ya. Intiland ya. Intiland deal. Sebentar. Saya lihat deal ya. Saya juga nggak terlalu apal Pak seperti ini. Jadi kalau misalnya seperti ini ya kita mulai cari-cari ceritanya seperti apa untuk deal. Sebentar, kita lihat untuk deal. Loh, internet saya masih nge-lag nih Pak Remon. Oh, kalau saya tadi pagi. Sebentar. Oke. Ini bisa biasanya kalau gini tuh teman-teman bisa cari juga. Mau di googling atau mau di chat itu bisa teman-teman cari juga ya. Informasi-informasi yang seperti kayak gini membantu. Nah, bener Pak, ini internet saya baru nge-lag nih. Build saya malah ceritanya nggak pernah lihat untuk beritanya seperti apa. Tapi kalau lihat seperti ini, model-model secara teknikal ya, teknikal untuk build bahas sedikit ya Pak Remon, boleh ya? Oke, iya ya boleh. Build kalau memang suka, ya ini bagus sih build. Cuma hati-hati banyak rambutnya. Jadi ya areanya swing bisa 6-7% ini build. Nah, kalau buat teman-teman yang suka ya untuk Intiland. Bentar. Oke. Ini beritanya benar-benar ngadat nih Pak internetnya. Ini saya pakai apa namanya? Pakai eh, provider sendiri ceritanya, bukan nyambung WiFi. WiFi-nya masih ngadat nih Pak Raymond. Ya. Oke. Mm-mm. Ini ada yang tanya, ISG kalau sekarang apa masih bisa dibilang baik-baik saja nggak ya Pak? IHSG apakah baik-baik saja? Kalau saya lihat saat ini baik-baik saja sih Pak. Saat ini ya, saat ini baik-baik saja di tengah ketidakpastian. Yang pasti tolak ukurnya jangan di bawah 8.200. Kalau di bawah 8.200 ya itu sudah nggak baik-baik saja, itu mencemaskan. Oke, baik. Ini dari Surya Nurmala, selamat malam Bapak, terima kasih atas ilmunya. Dari Nirmala tanya, bagaimana tips Pak cara membaca momentum yang baik? Tips sama tips? Tips. Oh tips, sorry. Bagaimana cara melihat momentum yang baik? Nah, kalau momentum yang baik, biasanya kalau saya di technical, boleh bahas sedikit nih Pak Remon, berarti? Boleh ya? Atau di lain kesempatan? Ya intinya ngomong technical aja lah Bu ya. Technical, Ibu bisa pakai ya, biasanya umum dipakai ya. Mau pakai MA, itu umum dipakai, tinggal mau pakai MA berapa. Itulah, saya bahas itu aja dulu lah Pak. Oke. Ini ada yang tanya, sektor yang perlu kita perhatikan dan saat ini lebih ke trading jangka pendek atau invest yang oke? Kalau saya jangka pendek, Pak. Kalau saya jangka pendek. Nah, untuk teman-teman yang pakai YB, teman-teman bisa lihat di OLT, terutama di laptop, itu teman-teman bisa lihat sektor diverseskan ke IHSG itu, Pak Raymond. Oh, sektor Nah, ya. kita cari sektor yang di atas IHSG, itu bisa lebih menarik sih, Pak Raymond. Oke, baik. Ya, bagi teman-teman yang bertanya tentang emiten, bisa join besok ya di Morning Juice. Iya, untuk bahas artikel emiten lebih mendalam. Oke, banyak sekali pertanyaan tentang emiten. Ya, ketemu besok saja ya. Ya wajar Pak Raymond, wajar. Memang pada banyak lihat emiten ini juga hari ini kan juga ada yang banyak yang bagus-bagus juga kan. Betul Pak. Oke, tanya sektor, tadi contoh-contoh sektor sudah ada ya dikasih tadi Pak. Jadi kira-kira Pak, resiko terbesar yang bisa menggagalkan narasi bullish ini apa kira-kira Pak? Wah lah ini, saya dari tiap kali Morning Juice dengan Pak Raymond yang saya khawatirkan itu perang Pak Raymond. Kalau perang itu udah nggak oke ya, baik perang yang sungguhan maupun perang dagang. Ya, perang sungguhan itu berarti perang beneran kan. Nah ini kan ceritanya kan dari Iran kan juga minta supaya ya jangan ada perang lah ya. Nah, itu jadi kalau yang pertama resiko terbesar kalau menurut saya adalah perang dagang Amerika Serikat sama Cina itu udah nggak dipungkiri lagi. Dari dulu tuh musuh bebuyutan. Kita harus siap untuk itu. Ceritanya tahu-tahu tepek dumjeng kan gitu. Nah, itu perang dagang. Lalu kedua, lah ini dia Mr. Trump lagi ya. Mr. Trump kembali lagi ke tarif ya, Pak Raymond ya.
tarif ini buat Amerika, ini misalnya ngomong tarif 15% memang benar-benar dilakukan, ini mendorong inflasi, Pak Raymond. Oke. Ya, mendorong inflasi Amerika, yang otomatis berarti suku bunganya dia kan akan tinggi terus nih. Ya. Nah, berarti kalau suku bunganya tinggi terus, ya The Fed malah bisa naikkan, malah bisa cenderung menaikkan, bukan mempertahankan, Pak. Menaikkan malah. Berarti kalau gitu kan berarti kan lebih lama lagi nih ceritanya. Ini kita mau gimana? Orang lebih condong lebih baik saya ke Amerika aja. Termasuk obligasi lebih laku kan gitu, Pak Raymond. Lebih ke sana. Nah, lalu yang ketiga, yaitu tadi kita ngomong perang sungguhan tuh Pak ya, geopolitiknya ya. Berarti otomatis harga minyaknya gimana nih? Nah, berarti otomatis lebih ke sana. Nah, yang keempat, Trump lagi Pak. Kalau tiba-tiba tarif 0%-nya dicabut sepihak, nah, itu juga nggak enak. Jadi kalau dia nggak suka, tiba-tiba dicabut kan bisa. Karena ini ceritanya tarif 0% ini itu adalah semata-mata keputusan presiden. Ya, ini keputusan presiden sendiri loh Pak. Bukan disetujui oleh Kongres loh ini, yang tarif 0%. Jadi ya kita mesti waspada untuk ke sana. Nah, lalu di sisi Indonesia sendiri, ini yang saya lihat ada 99 produk Amerika Serikat yang masuk tanpa tarif kalau kita lihat dari berita. Nah, ini buat kedaulatan kebijakan ekonomi Indonesia ini nggak oke menurut saya. Ya. Nah, lalu ada lagi soal energi itu, energi fosil tuh Pak Raymond. Energi fosil itu menurut saya juga ya gimana ya ceritanya. Masa kita ngimport gitu. Ya memang kita belum ceritanya dilempar sana dibalik lagi kan. Kurang lebihnya itu juga nggak oke. Lalu ada lagi tarif 0% untuk CPO Pak Raymond ya. Tarif 0% untuk CPO ini kita ini terikat juga, mestinya terikat terhadap aturan. Aturan apa? Biasanya tuh lingkungan biasanya. Lingkungan itu kalau nggak salah standar ESG ya Pak Raymond ya. ESG itu lebih ke environmental, social and governance. Jadi lingkungan sosial dan tata kelola. Iya betul. Nah, ini bisa repot kalau misalnya diotak-atik aturannya ketat. Lah ini repot. Ya, semoga enggak ya. Yang terakhir ya Pak Raymond, terakhir. Ini enggak lain enggak bukan, selalu kita tahu bahwa birokrasi kita ini panjang. Ya, itu repot udah. Birokrasi kita ini panjang, kemudian implementasinya juga lambat. Nah, ya ini saya bisa rasain karena memang ya di kerjaan saya yang lain ini saya kerasa. Ya itu jadi resiko terbesar kita ya itu Pak Raymond. Bisa nggak bullish nih ceritanya. Ya itu, tapi banyak lah. Tapi yang paling penting 1, 2, 3 tadi itu Pak. Soal perang dagang, The Fed, geopolitik. Nah yang lain-lain itu plus lah. Trump. Oke. Tapi kalau MSCI harusnya udah aman ya Pak ya? MSCI lah ini juga ya. Kalau dilihat dari BEI-nya kan mau memperbaiki. Ya. Dan kelihatan sama MSCI kelihatan sekali ini oke, baik-baik saja ya. Kemudian kalau saya lihat juga dari sisi yang kemarin ada kasus Sumatera itu, teman-teman, UNTR-nya kan sudah kembali juga Pak Raymond. Jadi ya merdeka gitu Pak Raymond. Iya. Oke, kita tetap syukurin aja ya, kita tinggal di Indonesia. Oke. Baik, ini dari Anyerong apa dia? Terima kasih insight-nya Pak. Iya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih untuk insight-nya. Oke. Baik, sudah pukul 8.45 ternyata. Oh iya. Peter. Saatnya kita istirahat ya. Kita benar-benar kerjanya ngepus loh hari ini. Sudah 12 jam dia kita ketemu terus ya Pak. Ya, enggak apa-apa. Berarti kalau nggak dekat kan nggak sayang Pak. Berarti kita makin sayang. Dari Afbi, thank you infonya Pak. Terima kasih Pak Afbi. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sekali untuk bisa join di Jusia pada malam hari ini. Thank you Pak Peter yang sudah memberikan insight kepada kita semua.
Dari Pak Iya. Bambang juga, thank you Pak Terima Peter. Terima kasih kasih Pak juga Pak Bambang. Bambang. Dari pagi juga sudah ikut mengikuti kita terus. Ya, selalu jaga kesehatan untuk Ya, semua. Salam cuan selalu ya. Selamat betul. berkumpul sama keluarga. Ya. Ya, oke. Kalau gitu bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Peter, kita mohon pamitan Hmm. terlebih dahulu ya. Sampai jumpa Bye bye. semuanya. Sampai jumpa. Cuan cuan cuan. Bye bye. Bye-bye.